Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TV-mu dan keluarga besar Muhammadiyah yang saya hormati, pada edisi ini kita akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, Muhammadiyah sebagai harakatut tajdid. Sejarah menunjukkan dan para ahli serta masyarakat luas memberi predikat Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan atau gerakan pembaruan, sering juga disebut sebagai gerakan modern, gerakan reformis, yang dalam referensi Islam sering dikenal sebagai gerakan tajdid. Sejak awal Muhammadiyah memang merintis, memelopori, dan melakukan gerakan pembaruan, yakni pembaruan Islam. Kiai Dahlan bahkan melekat di dalam dirinya sebagai pembaharu, sebagai pembaru, sebagai mujaddid. Kata tajdid dari bahasa Arab jaddada yujaddidu tajdida, itu setidaknya ada mengandung 4 makna. Pertama, i'adah, yakni mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau ada benda jatuh lalu kita kembalikan, itu namanya tajdid. Sering dalam konteks gerakan Islam, ketika dipandang saat itu umat muslim, kaum muslim sudah mulai jauh dari Islam, dari Al-Quran dan Sunnah yang makbulah, maka kemudian ada gerakan untuk mengembalikan praktek beragama, pemahaman keagamaan itu pada sumbernya yang asli, ar-ruju ilal Quran was Sunnah. Maka dimaknai sebagai mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Tapi juga makna yang kedua, tajdid, mengandung arti al-ihya, yakni menghidupkan sesuatu. Ketika misalkan gerakan untuk amaliyah Islam itu redup, juga ketika pintu ijtihad itu redup bahkan ditutup, maka harus ada gerakan untuk membangkitkan atau menghidupkan pemahaman dan pengamalan Islam. Itulah makna al-ihya. Yang ketiga punya makna al-ba'ats atau as-sahwa, yakni membangkitkan sesuatu yang semula stagnan, jumud, atau berjalan di tempat menjadi gerakan yang bangkit, dari kondisi tertinggal menjadi bangkit. Seperti umat Islam yang dipandang tertinggal, terjajah, kemudian bangkit untuk membangun kekuatan dirinya. Yang keempat, tajdid punya makna al-islah, yakni memperbaiki dan membangun, bahkan membangun kembali, rekonstruksi. Ketika kaum muslim karena tertinggal, karena terjajah,
karena berbagai kondisi keterbelakangan kemudian harus diperbaharui lagi, harus diperbaiki lagi, dan harus maju. Membangun kemajuan itu dalam rujukan konsep tajdid dia adalah islah atau al-islah, membangun. Dalam pergerakan Muhammadiyah, kadang sebagian ada yang bias atau memahami tajdid dalam makna yang pertama, i'adatus syai' ka mubtada, mengembalikan sesuatu pada tempatnya, yang sering dirujuk pada konsep tajrid atau tandif, pemurnian, memurnikan ajaran Islam yang sudah dipandang menyimpang dan cenderung pada syirik, bid'ah, dan khurafat, kemudian dikembalikan kepada praktek akidah yang murni, yang bersih, praktek ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang nafsurah, yang dari pemurnian ini kemudian tentu punya dimensi pada membangkitkan, menghidupkan, dan membangun. Tetapi sering yang terjadi hanya semata-mata untuk mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Nah, kita perlu melakukan refleksi bahwa tajdid bukan hanya pemurnian atau i'adatus syai' ka mubtada, mengembalikan sesuatu pada tempatnya, tetapi juga mengandung makna menghidupkan, membangkitkan, dan membangun menuju pemahaman, pengamalan, dan praktek berislam yang bersifat pembaruan dan menuju pada kemajuan peradaban Islam. Dari aspek nilai atau aspek teologi, sesungguhnya tajdid dalam makna memperbaharui pemahaman, bahkan juga memperbaharui keyakinan keislaman kita agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang pokok, kemudian membawa pada kemajuan kehidupan kaum muslim dan juga membawa dampak pada kemajuan peradaban umat manusia, sesungguhnya terkandung juga di dalam nilai-nilai ajaran Islam, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi dan sunnah Nabi. Kalau kita rujuk surat Al-Alaq sebagai wahyu pertama, sesungguhnya juga punya makna dan mengandung esensi tajdid. Iqra bukan hanya membaca, tetapi juga mengkaji, berpikir, meneliti, dan seluruh kegiatan yang berbasis pada akal pikiran dan ilmu pengetahuan pada akhirnya akan melahirkan tajdid. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Mulia yang telah mengajari kamu apa yang kamu tidak ketahui. Di dalam Al-Quran banyak sekali perintah tentang tafakkur,
untuk berpikir secara mendalam, luas, tadabbur, untuk mengkaji berbagai hal, termasuk mengkaji semesta alam ini, juga tanadzur, untuk selalu menggunakan akal pikiran, mempertanyakan berbagai fenomena yang terjadi dan di alam semesta hasil ciptaan Allah. Afala yanduruna ila ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ila ardi kaifa sutihat. Pertanyaan-pertanyaan retorik ini sesungguhnya juga mengandung dimensi manusia untuk berpikir secara tajdid dalam membaca alam semesta. Bagaimana unta diciptakan, langit ditinggikan, gunung, bahkan juga bumi, semuanya memerlukan aktivitas tanadzur. Juga perintah tentang izdihad, perintah mencari ilmu, menjadikan kita untuk sebagai ulul albab atau ulil albab. Semuanya mengandung aspek dan esensi tajdid. Juga Allah memerintahkan kita untuk taghayyur atau taghyir, melakukan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat yang sangat terkenal. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri melakukan perubahan. Kita dapat menggali banyak nilai-nilai dan kandungan Al-Quran yang punya dimensi agar kita selaku muslim maupun kaum muslim secara kolektif untuk menjadi pembaharu, menjadi pembaru, menjadi mujaddid di muka bumi ini. Bahkan dengan kedudukan sebagai khalifatu fil ard meniscayakan kita menjadi mujaddid. Inni zailun fil ardi khalifah. Tidak mungkin menjadi khalifatu fil ard tanpa kita berperan sebagai satu di antaranya adalah mujaddid, pembaharu. Nabi sendiri bersabda, Innallaha yab'asu lihadihil ummah ala kulli ra'si mi'atis sanah ayyujaddidu laha dinah. Allah mengutus pada umat manusia orang yang akan memperbaharui agama pada kurun setiap akhir 100 tahun. Di sini bisa orang secara personal, bisa juga kolektif, bisa juga institusi yang terus melakukan pembaharuan. Nabi membangun peradaban Islam selama 23 tahun yang mengubah masyarakat Arab yang jahiliyah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dimensi tajdid dan ijtihadnya kuat sekali. Biarpun tentu Nabi dalam posisi sebagai Rasul dan utusan Allah. Setelah itu, Islam menjadi peradaban dunia. Terjadi banyak pembaharuan baik dalam pemahaman keislaman maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Sehingga Islam
menjadi dinul hadarah, menjadi agama yang membawa kemajuan peradaban dunia. Dalam konteks sejarah kelahiran Muhammadiyah, sangat jelas Kiai Dahlan hadir sebagai mujaddid dan membawa Muhammadiyah sebagai harakatut tajdid, sebagai gerakan tajdid. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam usia muda, sejak tahun 1889, sekitar usia 20 tahun. Beliau lahir tahun 1868, berarti usia 20 sampai 21 tahun, meluruskan arah kiblat, memadukan antara dimensi din dan ilmu, yakni ilmu falak atau astronomi, kemudian menggagas sistem pendidikan Islam modern yang saat itu belum ada, karena sistem pendidikan Islam hanya berbasis sistem yang tradisional. Kemudian mewujudkan Al-Ma'un sebagai teologi amal yang tersistem, yang melahirkan rumah sakit, pelayanan sosial, rumah miskin, dan gerakan pemberdayaan masyarakat, bahkan melahirkan penolong kesengsaraan umum. Lalu Kiai Dahlan juga menggagas bersama Nyai Walidah Dahlan dan mendirikan Aisyah sebagai gerakan perempuan Islam berkemajuan, sebagai sebuah lompatan yang luar biasa. Ketika saat itu perempuan dipandang sebagai kelompoknya yang hanya berada di wilayah domestik, dan paham agama serta budaya juga saat itu masih memandang perempuan tidak berkemajuan. Pengorganisasian jagat, tablik di ruang publik, pengorganisasian haji, dan tidak kalah pentingnya memperbaharui alam pikiran, di mana Kiai Dahlan banyak memperkenalkan konsep tentang perlunya berpikir, mengembangkan akal murni, akal suci, dan langkah-langkahnya juga bersifat tajdid, pembaharuan. Sehingga dari kepeloporan Kiai Dahlan dan Muhammadiyah itulah kemudian gerakan Islam ini disebut sebagai gerakan pembaruan, gerakan modern, gerakan reformis. Banyak torehan yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah, termasuk Aisyah di dalamnya dan seluruh kelembagaan yang dibangun oleh persyarikatan ini, baik di dalam negeri sampai ke pelosok tanah air maupun ke mancanegara. Dalam gerakan pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah dan Aisyah, juga ranting Muhammadiyah di luar negeri, di beberapa negara, juga insya Allah amal usaha pendidikan dan internasionalisasi Muhammadiyah. Semua orientasi dan praksis gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini berbasis pada spirit tajdid, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Di dalam anggaran dasar yang pertama atau statuten Muhammadiyah yang pertama tahun 12 bahkan dirumuskan bahwa perhimpunan ini selain menyebarluaskan agama Islam, pada poin yang kedua atau poin B disebut memajukan hal ihwal agama Islam bagi seluruh anggotanya. Memajukan, itulah esensi dari tajdid, yang kemudian pada era ini kita sebut Muhammadiyah membawa misi Islam berkemajuan sebagai sebuah pandangan alam pikiran, paradigma, perspektif yang mengandung esensi tajdid. Era ini
ketika Muhammadiyah berada di dalam kehidupan masyarakat modern, globalisasi, bahkan era revolusi 4.0 di mana peran teknologi IT begitu dominan, juga perubahan sosial terjadi begitu dinamis dan kompleks, relasi antar umat, antar bangsa begitu plural, begitu majemuk, bahkan multikultural, serta tantangan kemajuan juga luar biasa, maka meniscayakan Muhammadiyah untuk mendinamisasi diri, merevitalisasi, bahkan melakukan transformasi agar spirit tajdid dan pemikiran tajdid serta gerakan tajdid itu tetap menjadi bagian yang menyatu dalam gerakan Muhammadiyah. Bagi anggota, lebih-lebih kader dan pimpinan Muhammadiyah dari pusat sampai bawah, jiwa tajdid, alam pikiran tajdid, sikap tajdid, dan tindakan tajdid itu harus menjadi DNA orang-orang Muhammadiyah. Dan tajdid dalam pemikiran Muhammadiyah, nanti kita bahas secara khusus, juga mengandung prinsip-prinsip yang kokoh pada ar-ruju ilal Quran was sunnah, tetapi bukan hanya soal pemurnian. Lebih dari itu, yakni dinamisasi, sebagaimana telah dirumuskan dalam manhaj tarzih, bahwa tajdid Muhammadiyah itu punya dua dimensi, aspek dan konsep, yakni pemurnian atau tandif atau tajrid, dan pengembangan atau dinamisasi yang mengandung konsep islah dan berbagai dimensi pembaharuan yang progresif. Pemikiran-pemikiran Muhammadiyah telah dihasilkan begitu banyak. Bahkan sejak Indonesia merdeka, sesungguhnya Muhammadiyah banyak melahirkan pemikiran-pemikiran baru. Dirumuskannya ideologi Muhammadiyah, Mukaddimah Anggaran Dasar, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Khitah Muhammadiyah, kemudian dakwah kultural, pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, bahkan buku keluarga Sakinah Aisyah yang dari buku Tarjih Adabul Mar'ah fil Islam, kemudian manhaj tarzih, fikih, berbagai fikih kontemporer yang diproduksi dan dikeluarkan oleh majelis tarzih. Semuanya mengandung pemikiran-pemikiran pembaruan di era ini. Begitu juga dalam kehidupan kebangsaan, pemikiran Muhammadiyah tentang revitalisasi visi dan karakter bangsa. Indonesia berkemajuan, negara Pancasila Darul Ahdi wa Syahadah, itu merupakan pemikiran-pemikiran tajdid Muhammadiyah dalam konteks kekinian. Tinggal bagaimana anggota, kader, pimpinan persyarikatan Muhammadiyah, termasuk di dalamnya organisasi otonom, majelis lembaga, amal usaha, dan seluruhnya menyerap, menjiwai pemikiran-pemikiran Muhammadiyah yang mengandung dimensi tajdid itu. Juga pendekatan memahami Islam yang menjadi manhaj tarzih, yakni pendekatan bayani, burhani, dan irfani,
merupakan sebuah rekonstruksi yang mengandung tajdid dalam memahami Islam. Semuanya ini merupakan agenda penting sekaligus juga modal pemikiran bagi seluruh anggota kader dan pimpinan Muhammadiyah. Jika Muhammadiyah ingin tetap eksis, bersaing dengan organisasi-organisasi lain yang maju dan mampu hadir menjadi gerakan Islam yang membawa misi dakwah sekaligus juga misi tajdid, maka niscaya anggota, kader dan pimpinan Muhammadiyah harus berjiwa, berpemikiran, bersikap dan bertindak serta menghasilkan berbagai macam praksis tajdid yang lahir dari Islam, dari ar-ruju' ilal Quran was sunnah dan ijtihad dalam konteks kekinian. Insya Allah dengan jiwa tajdid, dengan pemikiran tajdid dan orientasi tajdid, maka Muhammadiyah akan menjadi gerakan Islam yang mampu hadir sebagai gerakan alternatif yang membawa misi Islam sebagai dinul hadarah, agama yang membangun peradaban sekaligus menyebarluaskan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nasrun minallah wa fatmun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.